Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadil fardis somad. Alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tulal amad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbagai konflik dan tragedi yang menumpahkan air mata dan darah manusia atas nama agama telah terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah berlangsung sejak meletusnya Perang Salib pertama di kawasan Timur Laut Tengah pada tahun 1095. Lalu, konflik berkepanjangan antara warga Yahudi Israel dan warga Muslim Palestina yang memperebutkan wilayah di Yerusalem. Sudah tidak terhitung jumlah korban sipil yang berjatuhan, dari mulai balita, wanita, sampai orang tua. Dan yang terbaru adalah konflik Rohingya di Myanmar, di mana Islam sebagai agama minoritas dipersekusi bahkan hendak dihabisi sejak diberlakukannya agama Buddha sebagai agama resmi negaranya. Konflik antar agama juga terjadi di negara kita, Indonesia. Tentu kita tidak akan pernah lupa konflik Poso yang berlangsung selama 2 tahun lamanya. Konflik Ambon, Tolikara, Aceh, Lampung Selatan hingga Sampang dan Situbondo. Dan semua konflik yang mengatasnamakan agama ini telah memberi dampak kerugian yang luar biasa. Antara lain, banyak rakyat yang meregang nyawa, belum lagi kerugian harta, dan anak-anak saksi konflik pun menjadi trauma. Konflik ini pun dapat memantik api permusuhan dan perpecahan antar anak bangsa yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, hadirin, bagaimanakah seharusnya sikap kita agar semua konflik yang mengatasnamakan agama tidak lagi terjadi di negara kita? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama bagi Generasi Muda. Sebagai landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا
إنا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh perpindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan jilid ke-1 halaman 70, As-Sa'di menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adalan khiyaran wa ma'adal wasatu fa'atrafu dakhilatin tahtal khatari faja'alallahu hadhil ummata wasatan fi kulli umurid dini wasatan fil anbiya'i baina man ghala fihim kan nasara. Beliau menyimpulkan bahwa umat wasat yang dimaksud adalah umat yang adil dan terpilih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat ini pertengahan dalam segala urusan agama. Umat yang paling sempurna agamanya, Paling baik akhlaknya, paling utama amalannya, dan dianugerahi ilmu, kelembutan budi pekerti, keadilan, dan kebaikan yang tidak diberikan bagi umat lain. Oleh sebab itu, mereka menjadi ummatan wasatan, umat yang sempurna dan adil, agar mereka menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam catatan sejarahnya, kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Tidak lain dan tidak bukan karena adanya persatuan. Latar belakang etnis, suku, dan agama saat itu tidak menjadi hambatan.
Lalu pertanyaannya, mengapa setelah merdeka antar anak bangsa ini justru banyak terjadi permusuhan, saling melecehkan, saling melontarkan hinaan dan ejekan, sehingga berbagai pertikaian, peperangan dan pembunuhan antar anak bangsa pun tidak dapat dielakkan. Betul hadirin? Menurut Profesor Dr. Din Syamsuddin, konflik antar agama di tanah air banyak disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan kesenjangan sosial. Ungkapan ini cukup mendasar, karena jika kita mengamati bagaimana pertarungan politik di tanah air selalu saja dibumbui dengan isu-isu agama. Sosial media yang menjadi wadah tertuangnya opini masyarakat. yang dipenuhi tulisan berbau kebencian antar agama. Kebencian ini tidak hanya terjadi di dunia maya, tapi terbawa sampai ke dunia nyata. Lalu kesenjangan ekonomi, sosial, dan aksi individu kerap menjadi faktor pemicu terjadinya konflik antar agama. Dan yang paling menyedihkan adalah dari semua konflik yang terjadi di dunia dan di Indonesia, selalu saja melibatkan agama Islam, agama yang Allah isyaratkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah nan maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Konflik antar agama ini tidak akan pernah terjadi jika setiap warga negara merefleksikan makna dari moderasi beragama. Dan para pemuda-pemudinya memegang teguh prinsip bertoleransi dan mampu menahan diri dari hal-hal pemicu terjadinya konflik, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara apik, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam bersikap menjadi warga negara yang baik. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.